Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku keluarga besar Al-Batin Al-Wali Indonesia. Hari ini hari Senin tanggal 1 Februari 2021. Saya berada di Kabupaten Kaimana, Papua Barat. Di sini saya akan menyampaikan beberapa hal kepada saudara-saudara semua terkait bela diri ilmu laduni. Ilmu laduni bela diri, ya, ilmu laduni bela diri berfungsi kepada orang yang zalim. Salah satu contoh, kita mau dibegal, mau didolimi, mau dicelakai, mau ditusuk, dipukul dan sebagainya. Atas izin Allah, ilmu ini akan berfungsi dengan ucapan rapat, lemah sesuai tingkatan. Maka orang yang zalim itu akan terpental, kaku bagaikan patung. Kalau itu adalah ucapan rapat. Kemudian berfungsi juga kepada binatang buas, akan menerkam kita. Salah satu contoh, mohon maaf, anjing, misalkan harimau, ketika kita di dalam hutan mau diterkam harimau akan mencelakai kita, maka diucap rapat, maka hewan tersebut insya Allah akan terpental dan kaku bagaikan patung, tetapi tidak permanen, hanya paling 10 detik, 5-10 detik kaku bagaikan patung hewan buas tersebut. Setelah itu dia normal kembali. Nah, kesempatan itu dalam waktu 10 detik kita manfaatkan untuk menyelamatkan diri. Seperti itu ya, untuk hewan buas. Atau bisa diterpentalkan begitu hewan buas, maka hewan buas itu akan terpental. Asal jangan hewan buas tersebut kita ganggu. Ya, berarti kita dolim terhadap hewan buas tersebut. Tetapi kalau kita sedang jalan di hutan, ketika ada hewan buas, begitu mau menerkam, ditiup aja, maka dia akan terpental dan kaku bagaikan patung. 5-10 detik dia akan mematung, kemudian dia akan normal kembali. Kesempatan itu kita gunakan untuk menyelamatkan diri. Kemudian ilmu ini berfungsi juga kepada orang yang kerasukan setan. Misalkan ada yang kerasukan setan, bapak-bapak atau ibu-ibu ngamuk kerasukan, bismillahirrahmanirrahim, tiup aja, atau rapat, maka akan kaku bagaikan patung, atau lemas, maka akan lemas bagaikan kapas. Atau ditiup ya Allah, atau ditepuk bismillahirrahmanirrahim, sembuh. Maka atas izin Allah, orang yang kerasukan setan itu akan sembuh, ya, akan sembuh. Kecuali ketika kita rapatkan, lemaskan atau ditepuk bismillahirrahmanirrahim, sembuh, tidak sembuh-sembuh, tetap saja mengamuk, berarti orang tersebut adalah bohong, ya. Berarti itu kerasukannya dibuat-buat, sadar, cuma ada kesal saja. Kemudian ilmu laduni berfungsi kepada orang yang punya tenaga dalam. Orang yang punya tenaga dalam menyerang kepada kita, mencoba, maka atas izin Allah diucapkan rapat, maka yang bersangkutan akan kaku bagaikan patung, ya. Bagi orang yang tenaga dalam, tapi yang tenaga dalamnya sudah jadi, ya. Dan selanjutnya ilmu laduni ini tidak berfungsi kepada orang gila. Misalkan di jalan itu ada orang gila, kita dekati, kita ganggu dan sebagainya. Ketika dia menyerang kita, kita tidak bisa mentalkan dia, tidak bisa merapatkan dia. Karena apa? Karena orang gila itu tidak punya dolim kepada kita. Dia tidak sadar. Sehingga orang gila itu, walaupun dia membunuh orang, kemudian mencelakai orang, dia tidak mendapat dosa dari Allah. Karena dia sudah gila, di luar kesadaran, ya, tidak sadar, itu orang gila. Kalau kita ganggu orang gila, berarti kita sama-sama gila, ya. Jadi biarkan saja. Berfungsi juga ilmu ini kepada orang yang mabuk, ya. Orang mabuk ketika dia dolim kepada kita, atas izin Allah bisa dikakukan, bisa dilemaskan, ya. Karena orang mabuk yang sebenarnya itu adalah yang sudah tidak bisa apa-apa. Kalau orang mabuk masih bisa menyerang, itu pura-pura mabuk, bisa dirapatkan, bisa dilemaskan. Kemudian ilmu laduni bela diri tidak bisa untuk ajang pertandingan seperti tinju. Kenapa? Dalam tinju ini bukan untuk mencari musuh, bukan untuk menyakiti orang, tetapi itu hanya untuk mencari prestasi, ya, meningkatkan prestasi. Kemudian pukulan pun bagaimana caranya mendapatkan angka dan menang, dan ada wasitnya. Sehingga ilmu laduni tidak berfungsi untuk masalah tinju. Karena apa? Karena ilmu laduni adalah ilmu ketauhidan, ilmu keimanan, yaitu menjaga diri dari perbuatan dolim fisik maupun non fisik. Non fisiknya seperti apa? Hipnotis, santet, guna-guna, terus gangguan sihir lainnya, insya Allah tidak akan masuk.
Yang penting kita tidak sombong takabur, selalu istiqomah, perbanyak zikir dan sholawat. Insya Allah Allah selamatkan. Karena ilmu ladun itu backingnya Allah. Kalau sudah backingnya Allah, tidak ada saingannya. Sanadnya jelas ke Nabi Khidir alaihissalam. Kemudian selain itu juga ilmu ini tidak berfungsi kepada orang yang main-main. Contohnya saya dipukul sama teman saya, mencoba kena pukul. Karena apa? Karena teman kita itu tidak ada rasa dolim, tidak ada emosi. Walaupun dia pukulannya keras sekali, malah kita yang akan celaka, kita yang benjol. Namun ketika kita lawan lagi, dia terpukul, akan tersulut emosinya, mainnya hati, baru bisa dikakukan bagaikan patung. Yang jelas ilmu ini berfungsi kepada orang yang bisa mempunyai hati dolim kepada kita, kemudian kepada binatang buas yang tidak diganggu sama kita, ya, kemudian kepada orang yang mabuk, kepada orang yang tenaga dalam, kemudian kepada orang yang hadiran, yang punya macan dan sebagainya begitu, dan orang yang kerasukan setan. Ini akan berfungsi. Sekali lagi, tidak berfungsi kepada pada saat pertandingan seperti tinju, MMA dan sebagainya, karena itu adalah ajang untuk prestasi, sekali kemenangan, bukan untuk mencari jaga diri atau untuk kedoliman. Karena ilmu ini adalah ilmu ketauhidan. Ketika kita di jalan mau dibegal, mau ditusuk dan sebagainya, insya Allah ilmu ini langsung berfungsi. Kun fayakun kata Allah, jadi maka jadilah. Mungkin demikian saudara-saudara keluarga besar Al-Batin Awal Indonesia. Satu lagi, banyak sekali yang menyampaikan kepada saya bagaimana sih untuk kriteria sebagai tester. Itulah, untuk menjadi tester itu tidak mudah, ya. Saya mempunyai tester juga, dilatih itu tidak sehari dua hari, harus berlatih terus. Karena apa? Semua orang bisa mukul, semua orang bisa emosi, tetapi tidak semua orang bisa membangkitkan hati dolim tanpa masalah. Tester ini pun, kami pun harus dilatih terus selama 2 minggu baru jadi. Kenapa? Untuk membangkitkan emosi. Walaupun itu temannya sendiri, tapi kalau udah emosi, niat untuk hajar dia sampai jatuh, tidak ada rasa kasih sayang lagi, maka itu jadi tester. Nah, kalau sudah jadi kaku bagaikan patung, maka tester itu seperti orang dolim, ya. 75% di tester, 100%-nya nanti di lapangan kakunya bagaikan patung, lebih dahsyat lagi, ya. Nah, kalau tester sudah kaku bagaikan patung, maka tidak akan pernah bisa bergerak, walaupun sampai mati pun begitu. Kalau untuk menguji tester, kalau orang sudah kaku, angkat saja tester itu, kakinya sebelah atau tangannya sebelah. Kalau gini ya gini saja, kalau nggak kakinya sebelah, tidak akan bisa berubah. Kalau orang yang tester bohong-bohongan, begitu diangkat kakinya 5 menit, dibiarkan, jatuh sendiri dia. Karena apa? Karena bohong, dibuat-buat pakai tenaga ditahan. Nah itu, silahkan tanya kepada orang tersebut. Insya Allah dia akan mengakui kebenarannya. Itulah namanya seorang tester. Kalau udah kaku saja bagai pandu, tidak akan pernah bisa berubah. Kalau ada orang yang ijazah bela diri rapat, gitu kan, kaku, langsung kata gurunya itu, cepat sembuhkan, kasihan. Itu bohong. Karena apa? Takut ketahuan. Karena pura-pura takut ketahuan kebohongannya itu. Nah, agar saudara-saudara tidak merasa dibohongin nanti di luaran, apabila ada orang kaku, biarkan saja 5 menit sampai 10 menit, angkat aja kakinya. Maka kalau kekuatan manusia ada batasnya, tapi kekuasaan Allah tidak ada batasnya. Kalau kaku saja, dibakar pun begitu saja. Tapi lebih baik jangan dibakar, kasihan, pasti akan borok dan tidak bisa bergerak. Angkat aja kakinya sebelah, bagaimana caranya? Dia akan jatuh karena tidak kuat pakai tenaga. Ya saudara-saudara, agar jangan sampai, karena apa? Karena bela diri itu adalah resikonya nyawa. Hati-hati, sekarang udah banyak sekali casing mengatasnamakan ilmu ladun dan sebagainya. Tapi silakan saja, itu nafsi-nafsi. Yang jelas yang namanya ilmu ladun itu seratnya langsung jelas. Nabi Khidir alaihissalam turun kepada Sunan Kalijaga dan turunlah kepada kami, kepada saudara saya Mukti Nur Ali, saya sendiri. Atas izin Allah, insya Allah bisa dibuktikan keaslian ilmunya. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya sampaikan ini, mudah-mudahan sampai ke murid-murid kami yang sudah belasan ribu, baik dalam maupun luar negeri. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga semuanya menjadi istiqomah, ya. Karena ilmu laduni ini tujuannya adalah merubah sikap seseorang menjadi lebih baik lagi. Jadi menjadi yang mempunyai akhlak yang karimah, ya. Yang alhamdulillah banyak sekali orang-orang yang dulunya seperti ini, sekarang seperti itu adalah wasilahnya
ilmu laduni, semuanya adalah atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian, semuanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ada diri kita, apa punya kita, semuanya itu adalah hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita berserah diri kepada Allah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.